Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang benda-benda bertuah koleksi saya, dan ini saudaraku sudah saya buat leontin, dan ini tadi siang itu baru selesai dan jadi saudaraku. Dan ini saudaraku ya, itu kijing wahono. Dulu itu pernah saya buatkan edukasinya, dan sebagian orang itu menyebutnya kijing bungkem. Namun dulu ini kata yang punya itu kijing wahono saudaraku, karena ini barang peninggalan juga, koleksi simpanan lama saudaraku. Ternyata kalau dibuat leontin itu bagus sekali saudaraku, seperti ini. Dan ini saudaraku ya, ini itu Badar Pulosani, rajanya Badar, rajanya besi. Ini juga koleksi lama saudaraku, bagus sekali juga ini. Dan ini juga saudaraku, ini juga Badar Pulosani, rajanya Badar, rajanya besi. Ini juga koleksi saudaraku. Nanti saudaraku, ini seperti ada pamor tambalnya. Dan kalau yang ini saudaraku, ini ada pijitan tangannya, ini ampal bumi saudaraku, atau mustika ampal bumi. Kebetulan ini ada sidik jarinya di sini saudaraku, seperti pijitan tangan seperti ini. Dan ini ada pasangannya saudaraku, sebenarnya dua. Dan yang ini saudaraku, ini itu bukur bungkem, atau biasanya orang menyebutnya itu sejenis kuek buntet. Ini juga koleksi lama saudaraku, ini karena sudah saya simpan itu ada 15 tahun yang lalu saudaraku yang ini. Karena ini juga koleksi. Kalau yang ampal bumi yang ini saudaraku, pasangannya sama, besarnya juga sama saudaraku, seperti itu. Dan kalau ditanya soal tuahnya saudaraku ya, itu benda-benda yang seperti ini karena barang simpanan saudaraku, itu sudah banyak terbukti akan tuahnya saudaraku. Karena yaitu tadi sudah saya simpan lama, dan dulunya itu juga pernah, bahasanya itu saya bahkan murid dipinjem lah, seperti itu kurang lebihnya saudaraku. Itu sudah banyak terbukti real nyata. Apalagi kalau Badar Pulosaninya saudaraku ya, itu kan rajanya Badar, rajanya besi. Jadi besi itu tidak akan mau memakan ke, bahasanya kulit lah saudaraku, atau ke pembawanya itu tadi. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA tentang merawat benda bertuah ya saudaraku ya. Karena pertanyaannya begini saudaraku, Gus, apakah benda bertuah itu harus setiap saat itu dirawat? Begini saudaraku, kalau saya pribadi itu semenjak saya mengoleksi benda bertuah, atau memang membidangi benda bertuah itu kan lebih dari 20 tahun lebih saudaraku. Itu biasanya itu ya kalau pas malam Jumat itu biasanya saya
kasih minyak atau bahasanya saya olesi minyak saudaraku. Kalau tidak seperti itu bisa pas hari kelahiran. Seperti itu saudaraku. Kenapa kok pas hari kelahiran? Bahasanya itu biar tuahnya itu ngikut sama yang membawanya itu tadi saudaraku. Jadi biar nurut, kalau digunakan itu bahasanya biar takjrib atau bahasanya itu biar ampuh. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Kalau saya ya seperti itu. Kalau tidak pas malam Jumat bisa mungkin ya sebulan 2 kali atau 1 kali, tidak bahasanya itu 2 hari sekali itu tidak saudaraku. Karena kan banyak orang itu kan ada saudaraku ya, benda bertuah itu dua kali sekali, 2 hari sekali lah bahasanya itu diolesi minyak. Atau kalau tidak seperti itu dikasih minyak, besoknya dipakai, besoknya dikasih minyak, besoknya dipakai. Yang seperti itu bahasanya kalau menurut saya berlebihan saudaraku. Berlebihan itu kalau menurut saya juga kurang pas. Karena sesuatu yang berlebihan itu ya rata-rata kurang pas saudaraku. Seperti itu. Kalau saya pribadi itu tadi ya saudaraku ya. Kalau mungkin yang lain ya beda lagi saudaraku. Namun kalau saudaraku tanya ke saya, menurut apa yang pernah saya pelajari dari orang-orang dahulu, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Dan sekaligus menjawab tentang minyak-minyak bertuah. Kalau minyak bertuah saudaraku itu kan ada seperti minyak pengaktif kodam, pengisi kodam, ada juga minyak pamungkas. Dan kebetulan saudaraku ya tadi siang itu saya di WA murid saya dari Jepara saudaraku, beliaunya itu kan ya di sana itu dituakan atau bahasanya dijadikan sesepuh orang-orang sana saudaraku ya. Dan beliaunya itu kemarin dimintai tolong orang karena orang itu sakit lama saudaraku. Dan ya alhamdulillah dengan menggunakan minyak pengisi kodam kalau nggak salah saudaraku ya, itu alhamdulillah hasilnya itu bagus saudaraku. Dan ya buktinya juga ada karena yang minta tolong itu BA ke murid saya yang dari Jepara itu, BA-nya juga langsung dikirim ke saya lagi saudaraku. Kalau menurut saya pribadi saudaraku ya, yang penting apa ya, bermanfaat buat orang banyak. Dan seandainya minyaknya digunakan dalam kebaikan seperti itu, ya saya juga ikut senang saudaraku. Karena apa? Karena bermanfaat itu tadi saudaraku ya, bisa dipakai buat menolong orang yang membutuhkan. Contohnya itu tadi orang sakit lama itu alhamdulillah ya bisa sembuh. Dan memang beliaunya itu menurut saya dari Jepara itu saudaraku ya, itu memang sering saudaraku dimintai tolong orang itu ya, jenis-jenis pengobatan seperti itu. Dan kalau minyak-minyak simpanan saya yang seperti itu saudaraku ya, itu prosesnya dulunya memang lama saudaraku. Di samping saya itu sering puasa, zikir juga itu sangat kuat sekali saudaraku. Jadi tidak asal minyak itu saya bikin itu, tidak saudaraku, itu ada keilmuan, ada caranya khusus. Bahasanya itu prihatinnya yang kuat. Jadinya seandainya minyak itu dikasih kelebihan sama Allah untuk bahasanya pengobatan itu juga bisa saudaraku. Karena minyak pengisi kodam itu intinya kan supaya benda bertuah itu menjadi lebih ampuh saudaraku. Namun memang
terakhir setelah saya proses itu saudaraku ya, akhir-akhir itu saya menciptakan minyak pengisi kodam itu memang saya multifungsikan saudaraku, jadi biar bahasanya tuahnya itu lebih mencakup atau menyeluruh lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan dulu juga saudaraku ya, itu pernah ada burung kutilang saudaraku itu mati saudaraku, itu mungkin kelaparan atau apa itu di dalam sangkar pas waktu itu di rumah abah saya saudaraku ya. Itu saya taruh di air saudaraku, saya ambil tetes di air itu, saya pakai ujung jari itu saudaraku ya, itu saya tetesin di mulut burungnya, itu saya biarkan sambil saya berdoa itu, alhamdulillah burung itu hidup lagi saudaraku. Ya mungkin karena ridhonya Allah saudaraku, karena mungkin kalau diulang lagi juga saya tidak bisa, itu mungkin ya anggap aja kebetulan, kurang lebihnya seperti itu. Namun yang jelas saudaraku ya, namun yang jelas itu saya punya keyakinan yaitu tadi saudaraku, karena kita itu asal mau puasa, mau benar-benar istilahnya meminta sama Allah dengan keilmuan yang pas, ya itu tadi saudaraku, bahasanya hasilnya itu sangat luar biasa seperti itu. Dan sebenarnya saudaraku ada lagi minyak simpanan saya itu yang belum pernah saya buatkan edukasi saudaraku, kapan-kapan saja saudaraku, itu saya punya minyak andalan lagi ada saudaraku. Itu kemarin kan saya keluarkan itu minyak pamungkas, itu memang super bagus saudaraku. Namun ada minyak di atasnya lagi itu ada saudaraku yang lebih handal, sampai saya dulu itu puasanya itu badan saya itu sampai kurus saudaraku, karena ya itu tadi sering puasa hari-hari. Dan ya itu saudaraku, kalau malam itu tidak pernah tidur karena memang zikir itu saudaraku. Itu ada minyak simpanan, nanti kapan-kapan saja ya saudaraku akan saya buatkan edukasinya kalau sayanya tidak lupa seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku edukasi kali ini. Kalau soal Leontin atau Kijing Wahono yang ini kan sudah pernah saya buatkan edukasinya, dan Badar Pulosani juga sudah saya buatkan edukasinya. Dan yang jenis ini saudaraku, bukur bungkem atau mustika ampal bumi yang ini saudaraku ya, itu tuahnya ya buat keselamatan seperti itulah saudaraku kurang lebihnya. Dan memang kalau saat-saat ini itu saya suka lagi membuat leontin seperti ini saudaraku, karena kemarin itu kan leontinnya itu kan saya buat seperti kurung di dalam kurungan seperti itu saudaraku ya. Namun kalau yang ini kan ya memang seperti ini saudaraku, saya bikin bolak-balik biar bisa dipakai. Dan ini akan saya koleksi saudaraku ya, karena kemarin juga banyak saudara-saudara kita itu yang dari luar negeri ya langsung ke WA seperti itu kalau minat. Intinya kalau benda bertuah saudaraku ya, kalau ada yang suka mungkin sreg di hati ya, kalau kepengin silakan saja. Kalau masalah benda bertuah itu kan saya kolektor saudaraku, itu pasti saya simpan. Dan murid saya juga banyak saudaraku, biasanya itu ya buat murid-murid saya biasanya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada yang minat ya bisa WA saja, tidak apa-apa saudaraku. Dan apakah benda bertuah kalau disimpan lama, bahasanya dirawat lama seperti ini itu maharnya mahal Gus? Sebenarnya kalau mahar saudaraku, kalau saya pribadi itu menyesuaikan kualitas saudaraku, tidak masalah rawatan lama dan sebagainya, itu tidak saudaraku, tergantung kualitasnya. Kalau mahar ya standar sih kalau saya pribadi. Karena apa? Karena mikir saya itu paling yang minat kan ya penonton channel YouTube saya, atau ya kurang lebihnya seperti itulah.
Kalau murid-murid saya itu biasanya ya datang ke rumah seperti itu kurang lebihnya saudaraku ya. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.